Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu. Masyaallah muslimin jamaah salat Isya Masjid Al-Ittihad rahimahullah. Tentu kita bersyukur Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan yang luar biasa, digerakkan oleh Allah SWT kembali dapat melaksanakan ibadah sholat Isya secara bersama. Tentu kita berharap semoga ibadah kita sampai hari ini, puasa kita, baca Quran kita, sholat kita diterima Allah SWT. Jamaah sekalian, yang pertama terima kasih kepada Bapak Takmir yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili Kantor Usaha Agama Kabupaten Balikpapan untuk kembali bersilaturahmi di Masjid Raya Al-Ittihad. Selanjutnya kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Takmir dan juga segenap keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang luar biasa tadi sudah disampaikan berbagai kegiatan pelayanan umat, termasuk juga pelayanan kepada musafir yang dari tahun ke tahun terus ditingkatkan fasilitasnya, sehingga memang ketika kemarin ada pendataan masjid-masjid ramah musafir, maka masjid ini yang kita tulis pertama kali untuk kita sampaikan kepada pimpinan untuk disebarluaskan sehingga kepada para pemudik, para musafir lebih nyaman untuk melaksanakan ibadahnya. Selanjutnya himbauannya meneruskan apa yang sudah sering disampaikan oleh Bapak pimpinan wilayah kita. Nanti pada saatnya kita bersama-sama akan melaksanakan rangkaian Idul Fitri, tentu saja diawali dengan kegiatan takbir. Kembali kita sampaikan kepada masyarakat yang mohon untuk diutamakan di melaksanakan takbir secara berjamaah di masjid. Namun demikian, sekiranya cuaca memungkinkan akan melaksanakan takbir secara keliling, dipersilakan tentu dengan tetap perhatikan segala sesuatunya sehingga bisa meminimalisir adanya masalah yang mungkin ditimbulkan. Yang ketiga, besok tanggal 18 Maret ya, di seluruh instansi termasuk juga di Kabupaten akan dilaksanakan pola kerja WFH. Nanti akan melaksanakan layanan secara terbatas ya. Masyarakat masih bisa mengakses layanan kepada pemerintah dengan pola yang terbatas dan sebagian dilayani secara online 2 hari sebelum Idul Fitri, kemudian 3 hari pada tanggal 25, 26 dan 27 setelah Idul Fitri. Insyaallah kepada masyarakat masih tetap bisa mendapatkan layanan walaupun dalam suasana yang perbatasan penyesuaian. Baik jamaah sekalian, sedikit kita sampaikan, ingatkan pada diri saya dan juga semua sekalian. Tadi di mukadimah kultum tadi sudah kita sampaikan salah satu potongan ayat surat As-Saff, Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi Allah SWT mengilhamkan potensi takwa dan ujur. Jadi kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT lahir di tempat tertentu dari orang tua tertentu. Kita tidak bisa memilih, tapi kita ditakdirkan memang lahir dari bapak ibu kita masing-masing. Tetapi kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tidak disebutkan lahirnya seperti apa, melalui korban atau tidak, dari perkawinan siapa. Setiap generasi yang lahir, anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan
memberikan potensi untuk mengarah pada ketakwaan dan juga perbuatan yang tidak baik, perbuatan ujub. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah bagaimana kita menapaki jalan hidup kita itu pada jalan yang mustaqim, jalan takwa. Untuk itu, Allah SWT sudah berikan beberapa anugerah kepada kita. Yang pertama adalah berupa hati nurani. Jadi siapapun kita secara hati nurani pasti bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah hati nurani. Maka dalam pergaulan itu kadang kita disampaikan oleh orang kita kalau bicara sesuatu dengan hati nurani. Di sana itu sahabat sekalian, kita mesti berikan anugerah tadi berupa akal pikiran. Dengan akal itu kita juga bisa berpikir mana perbuatan yang menimbulkan mafsadat, mana perbuatan yang sekiranya akan melukai orang lain, mana perbuatan yang bermanfaat, yang berdampak baik, yang berdampak baik bagi kita maupun orang lain. Dengan pikiran juga bisa. Nah, secara lengkap kita diberikan anugerah berupa iman dan Islam. Berupa dinul Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan mendapatkan anugerah dengan ajaran agama Islam itu, dan salah satu ajaran adalah ibadah puasa yang kita laksanakan. Mengapa ibadah puasa kita ini sebagai penuntut kita ke jalan mustaqim? Salah satu pelajaran penting di dalam ibadah puasa itu adalah puasa mengajak kita untuk ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seolah-olah kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran puasa. Maka dalam keseharian apabila kita sedang berpuasa dan kita punya satu potong kue, mungkin kue MBG ya, ada yang masih disimpan, kita tidak berani untuk makan. Itu makanan halal, makanan kita sendiri, punya kita sendiri, kita tidak berani. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa kita sedang berpuasa dan walaupun tidak ada yang melihat, maka kita yakini bahwa Allah bersama kita. Itulah ajaran, salah satu ajaran penting dalam ibadah puasa, kita bersifat ihsan. Maka nanti ke depan dalam puasa dan setelah puasa, adalah kita terus menjiwai semangat puasa ini. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bersama Allah SWT. Dengan demikian kita akan secara otomatis kita tertuntut ya, kita akan diarahkan kepada jalan yang benar. Bapak sekalian, dengan puasa itu kita juga bisa memilih ya. Memilih ketika kita dihadapkan pada satu peristiwa. Misalnya kita sedang berjalan, kemudian kondisi jalan macet total. Itu pun juga ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Sikap kita terhadap peristiwa itu. Maka puasa juga mengajarkan kita agar kita senantiasa sabar. Sabar menghadapi sesuatu, sabar ketika lapar menunggu waktu buka. Itulah juga pesan-pesan penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian sama sekalian, sekedar mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi setiap kita punya potensi diberikan anugerah baik dan tidak baik, diberikan nafsu, tapi Allah juga berikan pengendali berupa hati nurani, berupa pikiran, dan juga berupa anugerah agama Islam. Dan salah satu ajarannya adalah ibadah puasa. Maka bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini, sehingga akan menuntut kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya dan juga sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.